Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh lambaikan tangannya. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Luar biasa ya, puji Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah online, walaupun mungkin ada beberapa yang kesulitan karena wabah COVID-19 ini ya. Namun kita mau belajar tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupan kita, kita tahu di balik semuanya ada rencana Tuhan yang indah. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Setiap saat, setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada pada saat ini, mari kita angkat suara kita, mari kita nyanyikan pujian ini, kita nyatakan bahwa hidup kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini kembali, aku hendak. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
Yesus. Sungguh benar Tuhan. Kami semua hendak bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam kondisi apapun Tuhan, kami mau katakan segala sesuatu adalah baik adanya. Biarlah pada malam hari ini dimanapun kami berada, kami mau menaikkan mazmur kami kepadamu buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Buat segala pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatunya adalah baik bagi kehidupan kami. Thank you Jesus. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebentar kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini, dan saya minta dengan hormat Ibu Elsie berdoa untuk pembukaan ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Mari Bapak, Ibu-Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Dari pagi sampai malam ini, Tuhan sudah menolong kami ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah online ini Tuhan, supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan untuk hamba-Mu yang memimpin pujian, juga hamba-Mu yang membawa firman-Mu Tuhan, dan juga nanti akan ada perjamuan kudus Tuhan. Kau urapi ya Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pakai juga Tuhan, Jonathan Tuhan, sebagai operator Tuhan, Kau hikmat, dan juga Tuhan berkat Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami hancurkan Tuhan kuasa kegelapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja Tuhan. Tuhan, Kau tolong juga Tuhan, jaringan wifi Tuhan, supaya berjalan dengan lancar Tuhan, supaya tidak ada gangguan atau apapun Tuhan. Hanya di dalam nama Kau saja Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada Ibu Lioni sudah bergabung. Ibu Oni. Ibu Oni sudah bergabung. Ya, kalau belum, kita akan angkat satu pujian. Ada mujizat dalam bersyukur. Amin.
mendengarkan kesaksian atau ucapan terima kasih dari Ibu Lioni. Oh, belum datang ya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Lingkupiku.
percaya Tuhan, bahwa kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menaungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah yang menopang hidup kami. Engkaulah yang menjadi perlindungan hidup kami. Badai boleh terjadi Tuhan. Kesulitan, kesukaran boleh terjadi Tuhan. Namun hati kami tetap percaya bahwa pertolongan kami hanyalah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Glory haleluya. Thank you Jesus. Nanti saya minta dengan hormat Pak Abun berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Glory haleluya. Thank you Jesus. Glory haleluya. Yes Jesus. Glory haleluya. Ya, Pak Abun berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Glory haleluya. Pak Abun, mikrofonnya dipencet, Pak. Pak Abun, lambang mikrofonnya dipencet, jadi warna putih. Haleluya Yesus. Lambang mikrofonnya dipencet, Pak. Haleluya. Ya, Pak Abun berdoa untuk firman Tuhan. Halo? Dengan suara nggak coba? Udah. Ya. Halo? Udah, Pak. Ya. Oke, Pak Abun Hah? berdoa. Oke, Berdoa. suaranya sudah terdengar. Oh, ya. Udah? Ya. Ya. Glory. Ya, Bapak Ibu, mari kita satukan hati ya untuk berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Saat ini kami boleh berkumpul untuk ibadah, walaupun hanya dengan online. Sebentar lagi kami akan menerima firman Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi Ibu Foni yang membawa firman. Biar firman itu akan menjadi kekuatan bagi kami dan jadi pedoman jalan kehidupan kami. Biarkan langkah-langkah kami berkehendak di hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan, lindungi kami dan jauhkan kami dari penyakit COVID-19 yang sedang mewabah di negara kami. Tolong Tuhan dan selamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Foni untuk menyampaikan firman Tuhan. Udah. Puji Tuhan, selamat malam semua. Dengar ya? Boleh lambaikan tangan? Dengar? Oke, puji Tuhan. Kita akan sharing firman Tuhan saat ini dengan tema aman dalam bahtera Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin kita sudah ikut Tuhan dan pernah ikut sekolah minggu, cerita tentang Nabi Nuh ini tidak asing lagi buat kita, ya. Ini ada satu cerita bagaimana keluarga Nabi Nuh yang terdiri dari suami, istri, dan 3 anak dan 3 menantunya, juga mereka di lockdown seperti kita saat ini. Tetapi bukan di rumah, tetapi di dalam satu bahtera yang sangat besar, ya. Jadi Tuhan saya pada malam hari ini adalah aman dalam bahteranya Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mengingat cerita ini bagaimana pertolongan Tuhan dan keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam keluarga yang kecil ini, kita mengingat Nabi Nuh, suami istri, 3 anak dan 3 menantunya, 8 orang selamat dari banjir besar, ya, air bah yang melanda dunia pada zaman itu, ya. Nabi Nuh selamat. Kenapa selamat? Karena Nabi Nuh ada di dalam bahteranya Tuhan, ya. Dia dan seisi keluarganya ada di dalam bahteranya Tuhan. Next. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian 7 ayat 1, saya bacakan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Next. Sekali lagi saya katakan Nuh selamat karena ada di dalam bahtera. Bahtera itu melambangkan Kristus, Bapak Ibu. Kristus yang adalah keselamatan kita. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu, jangan kita keluar dari bahtera. Bahtera itu adalah Kristus sendiri di dalam kehidupan kita. Pegang selalu Kristus di dalam hidup kita. Ya, kalau pada zaman itu kita mengingat cerita ini, bagaimana orang-orang yang berada di luar bahtera itu semua mati. Satu pun tidak ada yang selamat. Ya, semua yang di luar bahtera mati. Ya, sekali lagi, semua mati. Dari seluruh makhluk yang hidup, semua mati. Ya, next. Kalau kita lihat, bahtera Nabi Nuh ini hanya memiliki 1 jendela, Bapak Ibu sekalian. Ternyata hanya memiliki 1 jendela yang ada di atap. Biasanya jendela itu ada di samping, betul ya, ada di kanan kiri ya, kalau di dalam bahtera itu ya, supaya kita bisa lihat pemandangan lingkungan sekitar. Tetapi justru bahtera Nabi Nuh ini hanya ada 1 jendela. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel dari hamba Tuhan dari luar. Saya cari dari mana. Di dalam artikel itu menyebut bahtera Nabi Nuh itu hanya ada 1 jendela di atap. Saya juga sudah agak lama ini ya, sebelum COVID ini ya. Saya pikir katanya di samping-samping itu tidak ada. Tuhan tidak menyediakan jendela di samping-samping bahtera itu. Tetapi hanya 1. Saya cari di Alkitab. Saya tidak menemukan kata yang benar-benar tepat. Coba kita baca Kejadian 6 ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah, di dalam Alkitab New King James, di sini dengan jelas, you shall make a window for the ark. A window, jadi hanya 1 jendela. Window itu jendela. A window, hanya 1 jendela di atap. Bukan di samping-samping. Di sini mengandung pengertian bahwa Tuhan mau kita fokus melihat ke atas, Bapak Ibu. Hanya fokus memandang kepada Tuhan yang hidup. Dialah sumber segala-galanya. Pada saat Nabi Nuh juga mengalami lockdown, Tuhan mengajar dan meminta kepada Nabi Nuh tidak melihat ke sekelilingnya. Pandanglah Tuhan yang ada di atas dan segala sesuatu yang terjadi itu ada di dalam kontrol Tuhan. Kalau saya baca Kejadian 6, 7, dan 8, kejadiannya itu sebenarnya lebih dahsyat daripada keadaan kita saat ini. Kalau Tuhan kasih jendela di samping-samping bahtera itu, saya membayangkan mungkin
Nuh bisa panggil istrinya, "Ma, coba lihat, tetangga kita mati tenggelam. Lihat itu, rumah seberang kita juga kelelap itu." Dia bukan memandang ke atas, tetapi dia akan melihat kepada lingkungan sekitar yang begitu kacau. Karena satu pun tidak ada yang selamat di luar bahtera. Nah, di sini, next. Jadi Tuhan tidak mau kita fokus pada keadaan dunia sekitar kita yang begitu gelap. Saat ini kita mengalami hal yang begitu menakutkan, ya. Virus yang begitu menakutkan, teror, selanjutnya resesi ekonomi, selanjutnya lagi kejahatan yang semakin meningkat, dan ini terjadi dan kita alami, ya, belum pernah sebelumnya. Tetapi Tuhan mau kita tetap fokus hanya melihat Tuhan. Melihat ke atas, pandang saja pada Yesus, Bapak Ibu. Yesus satu waktu akan datang kembali menjemput kita. Amin. Kita imani, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Memang kalau kita pandang sekeliling kita saat ini, ada berapa banyak nyawa melayang di dunia ini. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, satu dunia, seluruh dunia. Tetapi marilah, Tuhan mau kita pandang ke atas. Semakin kita sudah berapa bulan ini ya, mungkin ada 1,5 bulan kita harus anjuran pemerintah stay at home. Semakin kita di rumah, semakin kita mungkin banyak waktu, marilah semakin kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pandang ke atas, kita tidak perlu khawatir karena segala yang terjadi di dunia ini ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan mengasihi, kita tidak perlu takut. Itu satu hal, sekali lagi, bahtera Nabi Nuh hanya ada satu jendela di atas. Tuhan mau kita pandang ke atas. Kalau Bapak Ibu baca habis ini cerita keseluruhan Nabi Nuh ini, Kejadian 6, 7, dan 8, sungguh luar biasa. Bagaimana memang waktu saat Nabi Nuh memang benar-benar tidak tahu situasi luar. Sehingga akhirnya Nabi Nuh harus mengirim burung gagak dulu pertama. Untuk melihat apakah air ini sudah surut atau belum gitu. Akhirnya burung gagak kembali. Kemudian yang kedua, dilepaslah burung merpati. Burung merpati kembali dengan membawa sehelai daun zaitun. Di situ Nabi Nuh tahu, oh ini sudah mulai kering. Yang ketiga, Nabi Nuh lepas lagi burung merpati yang ketiga dan tidak kembali. Artinya memang sudah kering di luar. Jadi kalau keadaan kita sekarang jauh lebih baik dari Nabi Nuh. Kita masih bisa keluar, bukan? Masih bisa ke pasar ya. Masih bisa ke Indomaret mungkin ada dekat rumah ya. Masih bisa ke supermarket. Tetapi Nabi Nuh sama sekali tidak bisa. Ya, tidak bisa ya. Next. Kita lihat Kejadian 7 ayat 18 sampai 22. Saya bacakan. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupilah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Next. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Ayat 22, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Mati semua, ya. Nah, next. Nah, kalau kita lihat di sini air begitu luar biasa tingginya, bahkan kita baca tadi gunung pun tenggelam. Ya, saya tidak bisa membayangkan luar biasa ini air bah ya. Saya percaya kalau kita ada di dalam bahtera Nuh saat itu pasti seperti Nuh, kita juga mengalami goncangan-goncangan, ya.
ya, kehilangan keseimbangan, jatuh mungkin ya di dalam bahtera karena gelombang air bah yang menghantam bahteranya. Tetapi yang perlu kita lihat, Nuh tetap dalam bahtera, betul? Walaupun dia jatuh, dia bangun lagi mungkin, hilang keseimbangan, mungkin mabuk laut dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Nuh dan keluarganya tetap di dalam bahtera. Nuh tidak keluar dari bahtera. Ingat, bahtera itu adalah Kristus. Bahtera itu melambangkan Kristus. Demikian juga dengan keadaan kita saat ini. Kita pun harus demikian. Jangan pernah kita keluar dari bahteranya Tuhan. Jangan pernah keluar dari Kristus di dalam hidup kita. Walaupun kita jatuh bangun, apalagi masa sekarang, semakin baca berita, semakin begitu berita yang menakutkan mungkin, yang tidak ada berita yang membuat kita damai sejahtera. Tetapi Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Perhatikan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi kita tidak perlu takut, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Asal kita tidak keluar dari bahteranya Tuhan. Next. Kejadian 6 ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu, ini perintah Tuhan kepada Nabi Nuh. Bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Dari ayat ini kita juga dapat melihat Nuh dapat dikatakan juga seperti kita mengalami lockdown ya. Bahkan Nuh tidak bisa keluar, sekali lagi saya katakan sama sekali. Nuh juga diperintahkan Tuhan untuk stok makanan, bukan? Ya. Dan Tuhan memelihara Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan yang ada, yang dia bawa, serta tidak ada disebutkan di dalam firman Tuhan bahwa hewan-hewan itu mati kelaparan, ya, gak punya makanan, Nuh juga mati, tidak. Tuhan selalu memelihara mereka. Nuh pahit, air bah itu surut, Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan itu keluar selamat, tidak ada yang mati. Tuhan selalu pelihara, demikian juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Tuhan selalu pelihara, asal kita tetap ada di dalam bahteranya Tuhan. Tuhan berjanji memelihara kita, apapun kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Tuhan berjanji memelihara kita. Ini sudah ada contohnya di dalam firman Tuhan. Nabi Nuh dan keluarganya, Tuhan memelihara. Next. Kembali lagi kepada Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar, perhatikan kata benar di hadapanku, di antara orang zaman ini. Next. Nuh dikatakan bahwa dia adalah orang yang benar di zamannya. Nuh juga sama seperti kita Bapak Ibu, tidak sempurna, dia manusia biasa seperti kita. Tetapi kenapa Tuhan bisa melihat Nuh sebagai orang yang benar? Karena imannya kepada Allah. Dan Nuh taat pada perintah Tuhan. Sekalipun Nuh tidak mengerti kenapa ia disuruh membangun bahtera itu. Bapak Ibu sekalian, iman atau faith dan ketaatan atau obedience adalah dua hal yang saling berkaitan atau link, tidak terpisahkan. Jadi dalam arti, seringkali perintah Tuhan kepada kita itu kita tidak mengerti. Bahkan tidak dimasuk akal kita. Tetapi yang Tuhan mau, obey. Taat. Kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus taat kepada segala perintahnya. Walaupun tidak kita mengerti seperti Nuh. Nuh mungkin diejek pada saat dia membangun bahtera itu. Tetapi Nuh taat. Nuh taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita berkata, kita
percaya kepada seseorang, tentunya kita akan lakukan apa yang orang itu katakan kepada kita. Kalau kita bilang kita percaya kepada seseorang, tetapi kita tidak lakukan, artinya kita tidak percaya, Bapak Ibu. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Iman, kita katakan kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan segala perintah Tuhan, artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, iman dan ketaatan itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Jadi harus kita taat kepada seluruh perintah Tuhan. Next. Nuh tidak pernah tahu pada saat dia diperintahkan Tuhan membangun bahtera itu. Nuh tidak pernah tahu gambar keseluruhannya, ini rencana Tuhan ini seperti apa di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan tahu, Bapak Ibu. Dan yang terpenting adalah Nuh taat. Maka Nuh mengalami mujizat Tuhan, mengalami keselamatan, terima keselamatan dari Tuhan. Jadi demikian juga sebenarnya keadaan kita sama, ya. Kita tidak tahu apa sebenarnya rencana Tuhan seluruh dunia saat ini. Tetapi Tuhan tahu. Grand design-nya itu Tuhan tahu, ya. Dan kita percaya aja Bapak Ibu, ya. Kita taat saja, lakukan saja perintah Tuhan. Karena itu Nabi Nuh di dalam Ibrani 11 sebagai saksi-saksi iman, Nuh ada di dalamnya. Disebut Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dia tidak mengerti tadinya. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Ya, marilah. Pada saat ini kita belajar seperti Nuh, ya. Untuk kita percaya dan taat selalu kepada perintah Tuhan. Dan di dalam Kejadian 8, tidak ada di slide ya, di dalam Kejadian 8 ayat 20, saya membaca bahwa setelah air bah itu surut dan Tuhan perintahkan kepada Nuh dan keluarga dan hewan-hewan suruh keluar bahtera, kemudian apa yang pertama dilakukan Nuh? Nuh membangun mezbah bagi Tuhan. Artinya Nuh bersyukur, naikkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia selamat. Dia ditolong Tuhan. Demikian juga, saya pikir demikian juga dengan keadaan kita. Kalau setelah ini selesai dan kita bisa saling bertemu lagi, ya, bisa ketemu lagi di gereja, lakukanlah yang pertama sekali seperti Nabi Nuh. Bangunlah mezbah. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita. Nyawa kita sudah selamat. Itu adalah anugerah terbesar di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, firman Tuhan ingatkan buat kita, jangan keluar dari bahteranya Tuhan. Pasti selamat. Amin. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan. Kita akan perjamuan mungkin. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sungguh benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, memang di luar sana banyak hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Namun firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, fokuslah kita kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan lalui dari kehidupan kita masing-masing. Tetap percaya, pegang teguh iman kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Nanti kita akan sebentar kita akan menjalankan perjamuan kudus. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian siapkan roti dan anggur perjamuan kudus kita. Kita akan angkat satu pujian darah-Mu Yesus. Nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus.
Mari Bapak Ibu. Cek. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bila pada malam hari ini, kembali kami akan melakukan perjamuan kudus sebagai salah satu sakramen yang kau perintahkan kepada kami semuanya untuk kami lakukan dalam hidup kami. Supaya kami terus mengingat-ingat bagaimana Kristus telah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bagaimana penderitaan Tuhan yang menanggung semua dosa-dosa kami. Bahkan dengan kematian-Mu ya Tuhan, ada damai, ada sukacita. Dan terlebih lagi ya Tuhan, segala sakit penyakit kami telah ditanggungnya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati yang terbaik. Supaya apa yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu perjamuan kudus, menjadi berkat buat kehidupan kita. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sekalian, bukankah roti yang kita angkat melambangkan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita yang melambangkan darah Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Glory, haleluya. Minum tubuh dan darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari. Haleluya. Terima kasih. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih. Tuhan yang manis dengan haleluya. Lewat perjamuan kudus pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Yes, Jesus, glory, haleluya. Terima kasih buat janji keselamatan yang kau berikan kepada kami. Haleluya, glory. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Melaksanakan perjamuan kudus ya Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kedengeran suara saya? Kedengeran? Kedengeran ya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama nanti anak sekolah minggu ya, anak Tasya akan berdoa bagi bangsa negara buat keadaan pada saat ini. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Hermin juga berdoa, menaikkan doa-doa syafaat. Mari, adik Tasya sudah siap? Tasya sudah ada? Ngomongnya apa? Udah dibuka. Udah dibuka. Ya, mari adik Tasya berdoa, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Hermin. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas
segala penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami. Yesus. Kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Engkau walaupun hanya lewat online. Ya Allah, berkatilah Bapak Gembala dan bungkus dia dengan damai-Mu. Kiranya Bapak Gembala dapat menjalankan rencanamu dan tugasnya tanpa hambatan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, lindungilah dan jaga negara ini dari mara bahaya. Dan kiranya COVID-19 ini segera berakhir dan kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Glory, haleluya. Haleluya. Ya, Bu Hermin, saya persilakan untuk menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat untuk bersama-sama. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami datang menghadap di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih oleh kasih kebesaran-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu, pengampunan-Mu buat kami semua ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Oh Tuhan, banyak sekali cobaan yang kami hadapi ya Bapa. Bapa, hamba percaya di balik cobaan ini Engkau memberikan kemenangan buat kami semua ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden maupun Wakil Presiden ya Tuhan. Dan aparat-aparat negara, menteri-menteri, lurah, camat, sampai RT RW. Biarlah mereka, biarlah bagi mereka menjadi bijak Tuhan. Oh, untuk semua rakyat di dunia ini ya Bapa, agar mereka semua mengalami keadilan dalam kehidupannya ya Bapa. Bapa, walaupun virus corona ini sampai terjadi berkepanjangan ya Tuhan, namun Engkau tetap memberikan perlindungan buat kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam lindungan-Mu Tuhan dengan selamat ya Bapa. Berikan sepanjang hari dalam hidup kami ya Tuhan. Walaupun terkadang hati kami penuh dengan rasa ketakutan. Tuhan, saya Engkau ada di Bapa. Bapa, kami berdoa buat gereja kami ya Tuhan. Agar gereja kami selalu dilindungi oleh Engkau ya Tuhan. Biar pasukan malaikat untuk melindungi gereja kami. Dan tidak ada seorang pun Tuhan yang berniat jahat pada gereja kami ya Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, serta anak-anaknya Tuhan. Tuhan selalu menyertai sepanjang hari hidupnya Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan kecukupan di saat membutuhkan suatu saat ya Bapa. Oh Tuhan, segala ya Tuhan, Kau sediakan semuanya ya Bapa. Saya percaya Tuhan ada di sampingnya Tuhan, serta seluruh jemaat. Oh Tuhan, Kau memberikan kekuatan ya Bapa. Karena kami semua membutuhkan kehadirat-Mu sepanjang hari di akhir hayat nanti Tuhan. Oh Tuhan, saya percaya virus corona tidak akan panjang lagi Tuhan pada saat itu Tuhan. Kau sudah halaukan dari semua ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat sahabat kami Oni ya Tuhan, yang baru saja rumahnya kebakaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan keluarga ini Tuhan, walaupun saat COVID-19 ini terjadi Tuhan, tapi saya percaya Cioni orang yang kuat Tuhan. Walaupun sudah merelakan kejadian rumahnya terbakar Tuhan, namun Engkau tetap memberikan berkat yang melimpah buat keluarga Cioni. Anaknya dikuatkan Tuhan, supaya dia selalu dekat kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, dengan setia keluarga ini Tuhan melayani Engkau ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan segala kebutuhan yang dia butuhkan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, saya percaya jemaat juga Tuhan, selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Segala kebutuhannya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan berkat sedikit pun buat mereka Tuhan yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan selalu ada dalam hati mereka Tuhan. Tuhan, saya percaya kami semua kompak untuk berdoa serentak Tuhan. Keselamatan dunia ini ya Tuhan.
Oh Tuhan, supaya sempurna dunia ini Bapa. Mungkin karena dosa-dosa kami sehingga cobaan ini terus-menerus terjadi ya Bapa. Tapi saya percaya Tuhan Kau tidak membiarkan dan menguji kami dari setiap kelemahan, kekurangan kami. Tapi Engkau memberikan kemenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih sebesar-besarnya ya Bapa atas kebaikan-Mu ya Bapa. Oh Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Allah. Terima kasih Allah. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih dengan kebaikan Tuhan. Yesus, Kau tidak berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian bersukacita. Amin. Boleh lambaikan tangannya yang bersukacita. Amin ya. Kita semua harus tetap semangat. Kita semua harus tetap bersukacita. Dan kita semua tetap harus selalu menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Bahwa ibadah online kita selanjutnya akan diadakan pada hari Jumat. Tanggal 8 Mei. Dan dimulai pukul 7 malam, ya ibadah dimulai pukul 7 malam. Namun 6:30 kita harus sudah standby dan kita harus sudah mulai cross check ya internet kita apakah baik atau jaringannya kurang baik. Jadi bisa dipersiapkan. Kemudian next kita juga akan adakan ibadah minggu pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 10 pagi. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, baru saja kita bicarakan bahwa untuk minggu depan kita hanya ibadah di hari Rabu. Ya, ibadah pertengahan minggu kita akan adakan hari Rabu tanggal 13 Mei. Jamnya tetap jam 7 malam. Kemudian lanjut di hari Minggu. Jadi untuk hari Jumat kita untuk minggu depan ya, untuk minggu depan ibadah hari Jumat kita tiadakan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak semua jemaat internetnya unlimited ya. Jadi kasihan mereka yang pakai kuota karena pemakaiannya itu sangat lumayan besar ya. Kecuali kalau yang di rumahnya ada internetnya enggak ada batasnya ya. Jadi mohon dimaklumi, jadi untuk minggu depan kita hanya ada ibadah Rabu dan ibadah Minggu. Namun besok Jumat tanggal 8 Mei tetap kita ada ibadah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar gembira. Jadi bagi Bapak Saudara Ibu Saudara sekalian yang tidak atau kuotanya terbatas, ketika ibadah ini berlangsung bisa di unmute suara dan video. Jadi nggak usah pakai maksud saya nggak usah pakai video ya, itu mungkin menghemat kuota ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga punya YouTube ya, YouTube GSPDI Philadelphia Bandengan. Jadi setiap ibadah online yang dilaksanakan itu nanti akan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat tonton di YouTube GSPDI. Nanti alamat atau YouTube-nya dikirim di grup GSPDI. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti firman Tuhan kita tadi bicara bahwa kita tetap harus di dalam hadirat Tuhan, di dalam kontrolnya Tuhan, di dalam kemuliaannya Tuhan. Ya, jadi mari sama-sama semua kita memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu walaupun di ibadah online. Dan kita percaya next waktunya akan tiba, kita boleh berkumpul lagi di gereja. Amin. Amin ya, puji Tuhan ya. Nah, sebentar kita akan menyudahi ibadah kita pada malam hari ini. Saya minta dengan hormat Pak Petrus untuk menutup ibadah kita
dan memberikan doa berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya, Pak Petrus berdoa untuk menutup ibadah. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan untuk kami semua. Kami berdoa seluruh sedang jemaat-Mu, kami percaya Engkau menjagai kami karena Engkau-lah Tuhan Yesus, kami gembala yang baik dalam kami. Amin. Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing dalam tangan-Mu. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami pasti akan tetap bisa bertemu lagi di gereja beberapa saatnya kembali berbakti bersama-sama. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa kami. Amin.